Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai tren dan isu terkait farmakologi dan terapi diet pada klien di vein trombosis. Berikut terapi farmakologi yang kami dapatkan. Pengaruh pemberian heparin subkutan dan heparin intravena sebagai profilaksis trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam pada pasien-pasien dalam perawatan telah menyita perhatian khusus, baik dari segi medis maupun dampak ekonomis, akibat besarnya anggaran biaya kesehatan pada pasien. Lalu, sekitar 33% dari keseluruhan pasien yang sedang dirawat dan lebih dari 10% dari pasien-pasien sakit kritis, kritikal, TVD berulang terjadi sekitar 35% dari pasien sakit kritis, yang 23%-nya kemudian berkembang menjadi sindrom post-trombosis yang sering menyebabkan komplikasi jangka panjang. TVD dapat berkembang menjadi tromboflebitis atau emboli paru dengan peningkatan morbiditas 3, 14, 15, dan mortalitas. Pasien sakit kritis memiliki resiko terhadap TVD akibat gangguan aliran darah vena atau aliran yang lambat karena imobilisasi dan inaktiviti, disfungsi endotel vasikular, hiperkoagulabilitas, serta pengaruh penyakit yang mendasarinya. Semua faktor tersebut berperan dalam pembentukan penggumpalan darah yang merusak sistem koagulasi, fibrinolysis. Di samping itu, pasien kritikal disertai oleh SIRS atau sepsis yang sering diperburuk oleh gangguan koagulasi intravaskular. Disertai pada pasien kritikal dengan DIH ini mengalami reaksi inflamasi dan ketidakseimbangan berupa aktivasoglatis, penghambatan fibrinolysis, dan konsumsi inhibitor koagulasis. Diagnosis TVD secara klinis terkadang sulit karena 75% pasien yang diduga TVD ternyata tidak menderita TVD. Diagnosis pasti TVD adalah venografi dengan sensitivitas mencapai 100%. Kelemahan venografi adalah bersifat invasif dan mempunyai efek samping phlebitis serta trombosis, sehingga venografi tidak digunakan sebagai alat bantu pertama dalam 46 mendiagnosis TVD. Ili et al. Melaporkan bahwa pemberian heparin 4 dan subkutan sama efektifnya dalam mencegah terjadinya emboli pulmonal pada pasien. Pada pasien dengan TVD, demikian pula dengan Chiaron et al. Sementara Walker et al. Justru menyatakan bahwa pemberian UFH subkutan fixed dose lebih efektif dari LMWH pada pasien TVD akut. Dalam penelitian ini, pemberian heparin subkutan dalam pencegahan trombosis secara statistik sama efektifnya dengan pemberian heparin intravena. Pemberian heparin subkutan dan heparin intravena sebagai profilaksis atau pencegahan trombosis vena dalam atau TVD terbukti secara bermakna efektif menurunkan kadar D-dimer pada pasien critical ill di ruang rawat intensif atau ICU RSUP Dr. Karya di Semarang. Pemberian heparin subkutan dan heparin intravena aman digunakan sebagai profilaksis atau pencegahan trombosis vena dalam atau TVD. Selanjutnya ada terapi antikoagulan di vein trombosis. Antikoagulan merupakan terapi utama pada DVT.
terutama DVT proksimal dan beberapa kondisi dengan DVT distal. Pemberian antikoagulan ini juga harus mempertimbangkan antara manfaat dan risiko pendarahan secara individu. Tujuan utama pemberian obat ini adalah mencegah trombosis lebih lanjut dan mencegah komplikasi dini maupun lanjutannya. Komplikasi dini dari DVT adalah perluasan trombosis, pendarahan mayor karena antikoagulan, dan kematian. Komplikasi lanjutannya adalah trombosis yang berulang, post-thrombotic syndrome atau PTS, dan hipertensi pulmoner akibat kronik menurut Iwayan LA 2018. Indikasi pemberian antikoagulan lebih kuat pada DVT proksimal atau vena popliteal, femoral, dan iliaka dibandingkan dengan DVT distal atau cold DVT. Hal ini disebabkan karena DVT proksimal mempunyai komplikasi yang lebih besar seperti embolisasi dan kematian. Diperkirakan 90% PE disebabkan oleh komplikasi dari DVT proksimal ini. Studi prospektif lain melaporkan sebanyak 1.643 pasien yang mendapatkan antikoagulan dengan DVT akut. Optimis didapatkan mortalitas DVT versus DVT distal adalah 8% berbanding dengan versus 4%. Setiap pemberian antikoagulan pasti disertai dengan risiko terjadinya perdarahan yang ditentukan oleh derajat pengencaran darah dan penyakit yang menyertai. Hasbled score adalah sarana yang dipakai untuk menilai risiko perdarahan pada pasien yang mendapat obat ini. Banyak klinikus menggunakan berbagai macam kriteria untuk menilai risiko perdarahan selama memberikan antikoagulan, diantaranya seperti VT-Ablid. Penilaian berdasarkan VT-Ablid ini masih memerlukan validasi eksternal sebelum dipakai secara luas. Sebagian besar klinikus setuju untuk memberikan antikoagulan apabila risiko perdarahan dalam 3 bulan sebesar 2% low risk dan menunda memberikan antikoagulan apabila risiko perdarahan selama 3 bulan sebesar 13% atau high risk. Apabila risiko perdarahan berada di antara dua nilai ini, belum ada kesepakatan untuk pemberian obat antikoagulan. Semua dikembalikan kepada pilihan pasien, analisa risiko dan manfaat. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat berubah dengan berjalannya waktu. Pasien dengan risiko yang tinggi untuk terjadinya perdarahan sebaiknya dilakukan pemasangan filter vena cava inferior. Lama pemberian obat ini tergantung pada ada atau tidaknya faktor yang memprovokasi risiko kekambuhan dan perdarahan dan pertimbangan pilihan pasien. Meskipun ada kesepakatan bahwa pemberian antikoagulan pada pasien DVT yang pertama kali seperti 3 bulan, tetapi pemberian optimal belum diketahui. Beberapa ahli setuju untuk memperpanjang pemberian obat ini pada kasus-kasus tertentu. Pemilihan obat yang digunakan jangka panjang biasanya dalam bentuk oral atau injeksi subkutan. Obat-obat antikoagulan oral meliputi direct faktor XA inhibitor, rivaroxaban, afixaban, atau endosaban, trombin inhibitor atau dabigatran, dan antagonis vitamin K, warfarin. Obat subkutan yang dianjurkan adalah LMWH dan fondaparinus. Terapi rivaroxaban. Salah satu terapi standar untuk pengobatan DVT adalah dengan pemberian terapi kombinasi UFH plus warfarin. Walaupun terapi standar ini efektif, namun tidak luput dari kesulitan karena pemberian UFH setiap hari harus secara injeksi intravena dan pemberian warfarin memerlukan pemantauan ketat dan penyesuaian dosis. Sejak tahun 2012, ada terapi lain untuk pengobatan DVT, yaitu dengan rivaroxaban, merupakan golongan new oral antikoagulan. Rivaroxaban adalah antikoagulan golongan penghambat faktor XA yang mencegah trombogenesis tanpa memerlukan bantuan kofaktor antitrombin. Rivaroxaban dari studi terbaru memberikan manfaat untuk penata laksanaan DVT serta untuk mengurangi risiko rekurensi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Einstein yang merupakan gabungan dari 2 penelitian fase 3 yang secara keseluruhan melibatkan 9.478 pasien. Dalam penelitian fase 3 tersebut memperlihatkan bahwa rivaroxaban memiliki profil efektivitas dan keamanan yang baik.
Untuk terapi pengobatan DVT, rivaroxaban diberikan dengan dosis 15 mg 2 kali sehari selama 21 hari dan diikuti 20 mg sekali selama durasi pengobatan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Einstein, DVT yang membandingkan antara rivaroxaban dengan enoxaparin dan warfarin ditemukan bahwa rivaroxaban memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan pemantauan laboratorium yang rutin, indeks terapi yang luas, onset of action yang tepat, yang cepat, dan memiliki efikasi yang tidak kalah baik dengan warfarin. Penelitian Margolis et al. 2016 juga menemukan bahwa pasien yang mendapatkan terapi rivaroxaban memiliki lama hari rawat yang lebih singkat, 1,57 hari, serta rata-rata total biaya rawat inap yang lebih rendah, 18,4% dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan terapi warfarin. Selanjutnya ada terapi diet. Sebenarnya tidak ada diet khusus pada penderita DVT, tetapi berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui. 1. Mencukupi konsumsi cairan setiap harinya. Air putih, kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan memperparah gejala DVT. Kedua, kopi, alkohol sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan efek dehidrasi atau kekurangan cairan. Ketiga, batasi konsumsi lemak, terutama lemak yang tidak sehat seperti makanan cepat saji, daging merah, makanan yang digoreng, dan makanan berlemak lain. Makanan berlemak dapat meningkatkan berat badan, dan orang yang berat badan berlebih beresiko terkena DVT. Keempat, ada hindari rokok karena dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Kelima, olahraga teratur dapat memperlancar aliran darah sehingga mencegah terjadinya pembekuan darah. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kelompok kita ambil dari jurnal. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.